Jepang pernah punya satu negara republik yang dipimpin oleh samurai paling sakti, tapi cuma bertahan 5 bulan sebelum musnah dalam pertempuran paling sengit sepanjang sejarah Jepang. Hi guys, so I'm Mika Boom, and today our topic is gonna be in Japan still. And we're going to do a reaction about Ezo. Okay, so here's the first video. Latar belakang Perang Boshin. Guys, tahu nggak? Jauh sebelum Hokkaido terkenal sama pemandangan saljunya, ternyata di sana pernah ada negara yang namanya Republik Ezo. Dan yang bikin unik, negara ini cuma bertahan 5 bulan aja. Tapi sejarah di baliknya seru banget buat kita bahas. Ceritanya berawal pas masa kejayaan pemerintahan samurai di Jepang mulai berakhir. Waktu itu, kekaisaran Jepang niatnya pengen bikin sistem yang lebih modern. Tapi beberapa samurai gak setuju sama ide ini. Gara-gara itu, terjadi perang saudara besar yang disebut Perang Boshin. Gara-gara kalah senjata, pihak samurai terus terdesak sampai pusat kotanya direbut. Tapi Laksamana Inomoto Takeyaki pantang nyerah. Dia bawa 8 kapal perang dan 3.000 samurai kabur ke Pulau Ezo. Tapi sayangnya, di tengah jalan, kapal tercanggih andalan mereka malah hancur tenggelam kena badai besar. Proklamasi Republik Ezo. Setelah berlayar menembus badai lautan Pasifik, rombongan Laksamana Inomoto akhirnya mendarat di Pulau Ezo pada bulan Oktober tahun 1868. Di sana, mereka langsung gerak cepat menguasain kota pelabuhan Hakodate sekaligus ngambil alih benteng utamanya yang namanya Goryokaku. Arsitekturnya unik banget kalau dilihat dari atas, bentuknya persis kayak bintang raksasa. You know, in Hakodate, there's a star in the middle of Hakodate. I went there and The star is big. Pada 27 Januari tahun 1869, Republik Ezo resmi berdiri. Uniknya, negara ini malah pakai sistem pemilu demokratis. Lewat pemilu itu, Inomoto kepilih jadi presiden dan Matsudaira Taro jadi wakilnya. Dan mereka ngebentuk pemerintahan modern ala Amerika. okay guys, so basically this is what the Edo War was. There was a free land, I'm pretty sure in the center of Japan. All of the clans in Japan, they all wanted the same piece of land, so they fought for it. Samurai legendaris. Republik Ezo makin unik. Di pasukan daratnya, ada sosok legendaris bernama Hijikata Toshizo, seorang mantan wakil komandan Shinsengumi, pasukan polisi samurai paling disiplin dan ditakuti pada masanya. Hijikata ditunjuk jadi wakil komandan militer darat. Gak cuma samurai lokal, Republik Ezo ternyata juga dibantu prajurit dari Eropa. Salah satunya Kapten Jules Brunet, penasihat militer asal Prancis. Dia yang ngajarin taktik perang modern dan ngebentuk formasi pasukan Ezo. Kerennya lagi, kisah Kapten Jules ini jadi inspirasi utama karakter di film Hollywood terkenal, yaitu The Last Samurai. Pertempuran Hakodate dan akhir Ezo. Melihat ada negara merdeka di utara, kekaisaran Jepang jelas nggak diam aja. Mereka ngirim 7.000 tentara dan kapal perang baja super canggih buat ngerebut balik Pulau Ezo. Perang sengit akhirnya pecah di darat dan laut. Pasukan Ezo sempat bikin serangan dadakan, tapi usaha mereka gagal karena musuh punya senapan mesin Gatling. Setelah itu, pasukan kekaisaran terus mendesak dan ngepung Hakodate dari berbagai arah. Kejadian tragis terjadi pada 11 Mei tahun 1869. Komandan legendaris Hijikata Toshizo gugur di atas kudanya saat nekat mimpin serangan balasan. Sadar udah terkepung dan gak mau ada korban lagi, Presiden Inomoto akhirnya ngambil keputusan bijak buat nyerahin benteng Goryokaku dengan damai. Sebelum nyerah, dia sempat nyitipin buku berharga soal hukum laut internasional dari Belanda ke komandan musuh biar bukunya gak hancur karena perang. Lewat momen itu, perang akhirnya usai dan Republik Ezo resmi bubar pada 27 Juni tahun 1869. Warisan sejarah Hokkaido.
Setelah Republik Ezo runtuh, tepat pada 15 Agustus 1869, pemerintah Jepang resmi mengganti nama Pulau Ezo jadi Hokkaido. Nama ini terus bertahan dan bikin daerahnya terkenal banget sampai sekarang. Uniknya, karena Jenderal Kuroda kagum sama aksi Inomoto nyerahin buku, akhirnya Inomoto diampuni sama pemerintah Meiji beberapa tahun setelahnya. Dia diangkat jadi petinggi kerajaan dan sempat menjabat jadi Menteri Luar Negeri dan Menteri Angkatan Laut Jepang. Okay guys, so from what I understand, we're using AI. The Republic of Ezo was a short-lived breakaway state that existed about 5 to 6 months on the northern island of Japan, present-day Hokkaido. Okay guys, this video was about Ezo Republic. That was the full story of Ezo, the rise of Ezo, and the fall of Ezo. The Ezo Republic is now called the city of Hokkaido. Okay guys, so thank you guys for watching. Don't forget to like, subscribe, and share our channel with others. Bye guys!